ngeluh itu nggak apa-apa ya. Sharing-sharing hal dalam kehidupan itu nggak apa-apa. Tapi apakah ia memberi value untuk orang lain? Mungkin iya bagi dia. Mungkin selama hidupnya dia juga mendapat wawasan yang membenarkan hal itu. Decision untuk sharing tentang hidupnya yang mewah, ignoring bahwa ya nggak semua orang bisa menerima itu. Buat dia itu lebih menguntungkan ketimbang memproduksi hal yang lain gitu. Jadi saran aku sih, loh kenapa jadi saran? Jadi aku malah kepikiran kalau misalnya aku mau riding the wave atau mau sharing opinion tentang sesuatu, buat keputusan tentang sesuatu, udah pasti aku lihat dulu nih, apakah opini ini perlu aku taruh ke publik gitu. Kan bisa aja kalau misalnya kira-kira nggak pantas gitu, daripada di-upload di sosial media, mending ditulis aja di jurnal gitu. Itu gunanya journaling, Bu. Nih, kamu bisa, ya ampun kamu bisa tambahin foto-foto gitu, ya ampun ya Allah, taruh-taruh aja nih Dior apa gitu, terus barang-barang branded kamu, struknya taruh sini juga bisa kan, terus bikin puisi. Aku kaya banget, aku nggak ngerti deh kekayaan ini tuh datangnya dari mana ya. Nanti proses refleksi itu akan sangat bermanfaat sih buat kita. Dan plusnya adalah kamu punya justifikasi untuk membeli stiker-stiker lucu. Yang itu bercanda, sumpah-sumpah yang itu bercanda. Kalau misalnya mau sharing hal-hal yang termasuknya adalah opini atau sharing kehidupan pribadi, paling baik adalah dijurnalin dulu aja. Dipikirkan baik-baik dulu. Tapi gimana untuk membuat keputusan ini, mending dijurnalin apa di-sharing ya. Makanya baca buku ini. Aku nggak dibayar sumpah, tapi menurut aku buku ini tuh sangat praktis dan juga menyeluruh. Kelihatan banget kalau referensinya itu nggak old school gitu ya, nggak yang oke, aku nggak akan nyebut bukunya, tapi anyway ada buku yang pedoman hidup juga, tapi referensinya tuh masih kayak dalamnya tuh ngajak buat kita pilih strategi apa untuk mencapai goals, apakah deliberate atau emergent. Terus tentang pengambilan keputusan tadi, kita akan diajak untuk melihat dulu nih, ini ranahnya realitas atau preferensi, terus juga gimana caranya pakai cost and benefit analysis buat memutuskan apakah kita akan melakukannya, jalan mana yang mau kita pilih gitu. Jadi misalnya kamu mau pamer, kamu punya barang mewah nih, kamu bisa memamerkan sebagai barang ini mewah dan aku memilikinya, atau sebagai review misalnya kayak gitu. Karena yang kita kira-kira lebih menguntungkan dalam tanda kutip untuk kita, karena di cost benefit analysisnya juga harus dihitung dong risiko sosialnya. Kalau nggak menghitung risiko sosial ke dalam cost and benefit analysis ketika membuat keputusan, berarti itu tadi yang dinamakan tone deaf, dalam artian tidak mendengar atau tidak memahami situasi sosial. Selamat membaca!